Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, pengertian dan struktur teks ulasan. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hajah Hasna Faiza, AR M.Hum, selaku dosen pengampu kami yang sudah membimbing kami. Adapun anggota-anggota kelompok kami yaitu Marsha Dina Sabita, Muhammad Miki Ramadan, Muhammad Fadlan Albani selaku saya sendiri, dan Mulidia Apriani. Teks ulasan adalah teks yang berisi tinjauan suatu karya, baik berupa film, buku, benda, dan lain sebagainya, untuk mengetahui kualitas, kelebihan serta kekurangan yang dimiliki karya tersebut yang ditujukan untuk pembaca atau pendengar khalayak ramai. Teks ulasan bertujuan sebagai media untuk memberikan ulasan dengan etika yang sopan, santun, dan tepat waktu. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian struktur teks ulasannya, teman-teman. Jadi di dalam struktur teks ulasan ini terdiri dari beberapa susunan. Yang pertama ada identitas, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada evaluasi, dan yang terakhir ada rangkuman. Nah, kita masuk ke identitas terlebih dahulu. Identitas buku ini biasanya terdiri dari judul buku, tahun terbit buku, tebal buku, pengarang buku, jumlah halaman, dan yang lain-lain. Nah, untuk contoh bukunya kami ambil dari novel yang berjudul Dunia Selisia atau Through a Glass Darkly, yang dimana penulisnya itu Jostein Gaarder. Jenis bukunya itu fiksi dan juga diterbitkan oleh Phoenix House, London 1996. Selanjutnya ada struktur teks ulasan yang kedua, yaitu orientasi. Orientasi berisi pengenalan tentang gambaran umum mengenai sebuah karya, yaitu film dan drama yang akan diulas. Gambaran umum ini menyiapkan latar belakang bagi pembaca mengenai apa yang akan diulas. Contohnya, Dunia Selisia adalah novel karya Jostein Gaarder yang merupakan penulis novel filsafat terlaris di dunia Shopee. Dunia Selisia ini mengisahkan petualangan seorang gadis bernama Cecilia yang sakit keras dengan malaikat penjaganya. Selanjutnya, struktur teks ulasan yang ketiga yaitu tafsiran. Tafsiran berisi gambaran detail mengenai sebuah karya, film, dan drama yang diulas. Misalnya, bagian-bagian dari hasil karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan sebagainya. Contohnya, Cecilia telah lama sakit keras dan mungkin tidak akan pernah sembuh. Ia selalu terbaring di ranjang dan menulis catatan pribadi berisi pemikirannya akan kehidupan dan kematian. Cecilia sesekali berkumpul dengan keluarganya dengan digendong oleh ibu dan ayah yang sangat menyayanginya. Namun, suatu malam Natal, Cecilia bertemu dengan malaikat pelindungnya yang ternyata sangat cantik namun tampan, bukan laki-laki maupun perempuan, tidak mempunyai rambut dan juga perasaan. Cecilia yang awalnya hanya bisa berbaring karena sakit keras, tiap malam menjadi bisa bermain keluar. Yang keempat itu ada evaluasi. Evaluasi berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Hal ini dilakukan setelah melakukan tafsiran yang cukup terhadap hasil karya tersebut. Pada bagian ini, penulis akan menyebutkan bagian yang bernilai berkelebihan atau bagian yang kurang bernilai kekurangan dari suatu karya, film, dan drama. Contohnya, itu novel ini memberikan ketertarikan tersendiri di akhir cerita. Pembacanya akan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Cecilia? Apakah Cecilia benar-benar mengalami petualangan secara fisik atau hanya jiwanya? Dan apakah Cecilia sedih akan kematiannya? Akhir cerita di dunia, Cecilia menghantarkan pembacanya pada imajinasi masing-masing dan mengembangkan sesuai dengan ide-ide yang diberikan dari novel. Yang kelima itu ada rangkuman evaluasi. Rangkuman berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya buku. Bagian ini juga membuat komentar penulis apakah hasil karya tersebut bernilai atau berkualitas atau tidak untuk dibaca. Contohnya, Dunia Cecilia merupakan novel yang indah, pelik, tetapi juga menakjubkan. Cocok sekali bagi para pemikir, juga para pemimpi yang senang berimajinasi dengan pikirannya sendiri. Dunia Cecilia membuat kita menyadari betapa indahnya hidup yang kita jalani walau kehidupan tidaklah abadi. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.